saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video bahkan pemberitaan Presiden Partai Buruh makan enak-enak saat buruh berdemonstrasi pada tanggal 9 dan 10 Agustus yang lalu. Pada kesempatan ini saya mengatakan itu berita hoax, fitnah, dan melanggar Undang-Undang ITE. Kejadian dalam video itu adalah ketika saya sebagai Presiden Partai Buruh melakukan konsolidasi ke Jawa Tengah. Setelah konsolidasi, makan siang. Hari itu di Cilacap, yang ada di video itu, kami duduk di kantor milik Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap, FSB-MC. Kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa. Ini merugikan perjuangan kaum buruh. Ada video yang beredar di mana Said Iqbal sedang makan enak, ya kan? Lalu buruh makan dengan nasi bungkus. Wah. Dan di atas video tersebut, wah, Said Iqbal ya, si lintah darat merasa dirugikan dan akan melaporkan akun-akun yang up video tersebut ya. Iqbal, lu ngaca. Ya, lu udah provokator ya. Membenturkan buruh dengan masyarakat. Ya. Lalu apa? Demo anarkis. Mau mencoba untuk merusak pagar gedung sate, yang dimana pagar gedung sate itu dibuat dan dibangun oleh uang rakyat ya, masyarakat Jawa Barat, dan itu milik bersama ya. Lalu Anda mau melaporkan akun-akun yang meng-up video tersebut dan itu merasa tercemarkan nama baik Anda. Oh, kalau Anda tidak merasa, slow aja, santai aja, ya. Pengecut kau, pengecut, ya. Laporkan. Siapa, akun siapa yang meng-up video tersebut? Laporkan. Masyarakat Jawa Barat, saya pastikan, ya, akan turun ke Polda Metro Jaya untuk mengawal orang yang Anda laporkan. Ingat itu, Said Iqbal. Saya pastikan itu dan saya yakin itu, ya. Dan saya orang pertama yang akan mendampingi dan mengawal orang tersebut apabila laporan itu diterima dan orang tersebut dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Silakan, Said Iqbal, laporkan. Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh yang terhormat. Ya, anak Bapak Ain. Kalau saya perhatikan, kayaknya Anda sudah mengarah ke personal ya. Mungkin ada muatan politiknya juga. Mudah-mudahan, tapi prediksi saya salah. Mudah-mudahan Anda benar-benar memperjuangkan hak-hak para buruh. Dan kalau saya perhatikan, KDM juga, gubernur juga, pemerintah juga, itu mementingkan kepentingan para buruh. Mungkin gampang bagi seorang gubernur menaikkan 100% juga USMK, itu gampang. Tapi pertanyaannya, mampu tidak pihak perusahaannya? Dan kalau pihak perusahaannya tidak mampu, sehingga memberhentikan kegiatannya, memberhentikan perusahaannya di daerah Jawa Barat, yang rugi siapa? Yang rugi pasti para pekerja itu sendiri. Tolong Pak Presiden Said Akil, Anda berpikir itu yang rasional dong. Jangan hanya memikirkan ego Anda pribadi, tapi pikirkan. Jika ada buruh para pekerja yang di PHK, apa kamu mau bertanggung jawab? Coba jangan berkoar-koar. Kalau Anda mampu, Anda buat perusahaan. Biar rekan-rekannya digaji yang besar sesuai keinginan Anda. Itu maksud saya di sini. Udahlah, silakan. Demokrasi itu yang baik. Tuntutan Anda yang rasional, yang masuk akal. Kami juga sebagai masyarakat, walaupun bukan pekerja, ketika kebijakan pemerintah tidak pro kepada para pekerja atau menindas para pekerja, walaupun kami bukan pekerja, kami juga pasti ikut membantu kalian.
Pasti kami juga sebagai masyarakat ingin kesejahteraan di masyarakat, yaitu kaum buruh. Itu Pak Presiden buruh, Pak Said Akil. Wassalam, orang desa, ya. Tolonglah berbicara itu yang sopan. Silakan temuinlah KDM-nya. Keren banget. Silakan berpikir dengan hati, jangan dengan emosi, Pak Said Akil. Ya, mudah-mudahan Jawa Barat tetap istimewa dan tetap rukun, jangan mau terpecah belah oleh kepentingan siapapun itu. Pokoknya Jawa Barat tetap ngahiji, Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan kaum buruh dan pihak pemerintah juga pihak perusahaan itu ada titik temunya yang tidak pernah merugikan salah satu pihak. Wassalamualaikum. Gila. Said Iqbal, Presiden Buruh, ya selain menantang secara terbuka KDM, juga menantang seluruh pendukungnya KDM. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Yaelah, lu berani ngomong kayak gitu karena merasa di belakang lu mempunyai banyak massa, punya rombongan. Lu merasa overpower karena bisa menyetir ribuan buruh yang masuk organisasi lu. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Pertanyaannya, orang miskin macam apa yang mempunyai mobil mewah, rumah mewah, dan uang pesangon miliaran rupiah? Lu sebut buruh orang miskin, orang terpuruk. Nih bayangkan, 2016 saja iuran anggota buruh yang masuk organisasi elu ya mencapai 20 miliar per tahun. 10 tahun lalu loh. Ya mungkin besaran UMK UMR tidak sebesar sekarang. Ya 2016 kayaknya 1 juta 2 jutaan ya. Ini iurannya berapa? Sehingga mencapai 20 miliar tahun itu. Kita bisa bayangkan 2026 nanti ya berapa iurannya. Dengan besaran UMK, UMR, ada yang 5 juta. Dan ada yang mau menyentuh 6 juta loh. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Sorry bro, untuk membuat konten seperti ini ya kita mah gak pernah menunggu perintah dari siapapun. Gak kayak anggota lu ya. Yang untuk aksi mungkin ini mah ya nunggu instruksi, nunggu perintah terlebih dahulu. Emang pendukung KDM kaleng-kaleng, tenang, santai. Kita mah gak akan main otot ya, kita mah main otak. Lu berpartai kan? Kalau gak salah partai buruh. Nah, cukup ya untuk para pendukung KDM dimanapun kalian berada. Tandai partainya 2029. Jangan coblos partainya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menuntaskan peninjauan kembali keputusan Gubernur terkait upah minimum sektoral Kabupaten Kota atau UMSK 2026. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah ini untuk mengakomodasi aspirasi serikat pekerja sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Peninjauan ulang tersebut dipicu permintaan klarifikasi dari serikat pekerja mengenai penetapan UMSK di 8 daerah, diantaranya Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Menindaklanjuti hal itu, Deddy Mulyadi mengundang para bupati dan wali kota dari wilayah terkait beserta Dewan Pengupahan masing-masing dalam sebuah forum diskusi di Lembur Pakuan, Subang, Sabtu 27 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, Gubernur membuka ruang dialog yang lebih luas. Tujuannya guna menyamakan persepsi terkait penerapan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, perhatian utama pemerintah provinsi adalah memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan berkeadilan. Gubernur menekankan pentingnya membangun pemahaman yang sama agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, ujar Herman Senin 29 Desember 2025. Sebagai tindak lanjut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menggelar pembahasan intensif. Pembahasan ini dilakukan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi. Rangkaian pertemuan penyelarasan tersebut berlangsung di Balai Pakuan, Bandung, Minggu 28 Desember 2025. Herman menambahkan, dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan buruh, Pemprov Jabar menegaskan akan menelaah ulang seluruh rekomendasi UMSK yang diajukan Bupati dan Wali Kota. Ia menyebut gubernur memegang tanggung jawab penuh atas regulasi tersebut. Hal itu mengingat keputusan itu berdampak langsung pada aspek hukum dan iklim ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Saat ini, Disnaker Trans Jabar masih melakukan kajian teknis secara menyeluruh. Hal ini untuk memastikan revisi Kegub UMSK 2026 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Herman, dalam proses ini gubernur mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja hingga menjaga keberlangsungan usaha serta iklim investasi yang sehat di Jawa Barat. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan konten mulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung, ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Sekali lagi, harusnya di sini beliau konten di sini bersama-sama dengan masyarakat buruh di Jawa Barat. Harusnya jangan konten di tempat lain. Di sini nih lagi rame. Ya Bang. Gelombang aksi unjuk rasa kembali memadati kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat pada Senin siang, tanggal 29 Desember tahun 2025. Ratusan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja mendatangi gedung sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Kota tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak pada hasil kesepakatan di tingkat daerah. Berdasarkan pantauan di lokasi, masa aksi mulai berdatangan sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan terus bertambah hingga puncaknya pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Para peserta aksi datang dengan mengendarai ribuan kendaraan roda 2 yang dilengkapi dengan berbagai atribut organisasi, seperti bendera yang dikibarkan di bagian belakang motor. Setibanya di depan gedung sate, 4 unit mobil komando yang dilengkapi pengeras suara besar berjajar rapi di depan pagar utama sebagai pusat orasi. Aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung nampak telah bersiaga di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Trunojoyo, hingga area sekitar gedung sate guna menjamin kondusivitas. Menariknya, pihak kepolisian menyambut para pengunjuk rasa dengan membentangkan spanduk bernada persuasif yang berisi ajakan untuk menyampaikan aspirasi secara tertib serta komitmen kepolisian dalam melayani para pejuang aspirasi tersebut. Meski dipadati massa, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau tetap mengalir ramai lancar. Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561.7/863/Kesra/2026 mengenai penetapan UMSK 2026. Pihak buruh melalui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, menyatakan keberatan yang sangat mendalam karena Gubernur Deddy Mulyadi dianggap telah mencoret ratusan poin rekomendasi upah sektoral yang sebelumnya telah disepakati di tingkat kabupaten dan kota. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 19 daerah di Jawa Barat yang telah mengajukan usulan penetapan UMSK. Namun, dalam surat keputusan yang disahkan, pemerintah provinsi hanya mengakomodasi 12 daerah saja. Ketujuh wilayah yang rekomendasinya tidak masuk dalam daftar penetapan tersebut meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang. Para pekerja mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan revisi terhadap surat keputusan tersebut.
Mereka menuntut agar nilai dan jumlah sektor dalam UMSK 2026 disesuaikan kembali dengan rekomendasi awal yang diajukan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing. Buruh menilai bahwa pengabaian terhadap rekomendasi daerah merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap hasil dialog tripartit yang telah dibangun dengan susah payah di tingkat lokal. Selain menuntut revisi angka, masa aksi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan upah. Mereka berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kesejahteraan buruh di sektor-sektor unggulan tiap daerah. Aksi ini ditegaskan sebagai upaya untuk menjamin agar hak-hak pekerja di Jawa Barat terlindungi melalui upah sektoral yang adil dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pertama-tama dalam hati tolong ucapkan doa teman-teman yang masih ada di alun-alun di belakang, kita doain dalam hati aja. Dalam hatinya mereka tergugah untuk gabung kita bersama-sama kita di depan gedung sate. Ya, itu kita bisa dikata kita kasih tepuk tangan biar yang di belakang bersama-sama dengan kita untuk di depan pagar gedung sate. Kita kasih aplaus buat mereka. Kita kasih aplaus buat yang masih ada di belakang karena mereka masih menonton kita. Mereka menonton kita. Kalau menonton pulang. Ya teman-teman semuanya, di tanggal 24 teman-teman ketahui semuanya, di tanggal 24 kalau nggak salah maghrib kita mendapatkan kabar bahwa di setiap kabupaten kota, teman-teman, rekomendasi wali kota dan bupatinya ada yang dihapus, dikurang, betul nggak? Betul nggak? Kemudian kita ada itikat baik, Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat beritikat baik. Hari itu kita tidak melakukan reaksi, tapi hari ini kita introspeksi alhasil. Kemarin hari Minggu, hari Natal ya? Minggu ya? Hari Minggu. Dewan Pengupahan di masing-masing daerah, kabupaten kota menghadap provinsi atau menghadap gubernur. Cuman pertanyaannya kenapa cuma 8 kabupaten atau kota? Di Jawa Barat ada 18 daerah. Ini pertanyaan. Kenapa kita diem baik ya? Ketepo lagi kita. Ya teman-teman semuanya, ada 7-8 yang kemarin membahas ulang terkait masalah UMSK tahun 2026. Yang pada hari ini akan diputuskan oleh gubernur. Cuma sampai dengan saat ini gubernur nggak tahu rimbanya di mana. Ini nyampe bang ya? Alhamdulillah nyampe, udah kelihatan. Ya, hari ini kita masih menunggu gubernur. Nggak tahu dia lagi konten di mana, kita nggak tahu. Yang jelas bisa dikatakan hari ini kita menunggu beliau. Ya, harapannya beliau bisa ada ke sini, kemudian membacakan hasil keputusan gubernur terkait masalah UMSK revisinya. Teman-teman semuanya, panggil teman-teman yang di belakang, kasih tepuk tangan buat yang di belakang. Kasih tepuk tangan di belakang. Termasuk yang ada di depan mobil komando, harusnya ada di belakang. Kasih tepuk tangan buat mereka. Ayo teman-teman semuanya. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa, rakyat pasti menang. Ayo bang. Aduh, susah ya, susah ngambil hati orang bang. Ya biar sekali lagi kepada pihak kepolisian ini jangan ada yang cepat ini bang. Ntar kalau ada gesekan marah, ada gesekan kita yang disalahin. Ya, ini teman-teman bantu yang ada di sini, Pak Polisi nggak mau keluar, nggak mau masuk. Ya kalau teman-teman maju semuanya, tempatnya padat, ya keren banget. Ya, kembali lagi ke topik permasalahan kita sambil menuju teman-teman kita yang akan bergabung dengan kita yang ke depan mobil, ke belakang mobil komando. Ya, teman-teman semuanya. Kemarin sekali lagi ada 7-8 daerah kabupaten kota di Jawa Barat dipanggil oleh DPProv yang pada intinya membahas terkait masalah revisi UMSK tahun 2026. Informasinya, gue nggak mau percaya lagi bang. Kemarin tanggal 24 bro, tanggal 24. Udah lu tenang, beres. Kalau kata orang Bekasi ngomong gitu bang. Udah kalian tenang aja, nggak usah anarkis, aksi damai aja. Ternyata bullshit.
Hari ini pun sama. Hari ini pun sama infonya. Gubernur akan mengeluarkan SK revisi yang pada intinya sesuai dengan keinginan atau rekomendasi dari wali kota atau bupati. Cuman kita nggak bakal percaya lagi. Bullshit itu semuanya. Begitu. Ketika misalkan kita nggak mau nunggu lagi, kita tidak mau nunggu sampai malam. Kita tidak mau nunggu sampai malam. Harusnya gubernur langsung ke sini. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan loncat mulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung, ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Sekali lagi, harusnya di sini beliau konten di sini bersama-sama dengan masyarakat buruh di Jawa Barat. Harusnya jangan konten di tempat lain. Di sini nih lagi rame. Ya bang. Ya teman-teman semuanya, satu musik ya. Gimana caranya di pagar ini bisa ringsek? Semangat gak? Semangat gak? Semangat gak? Satu lagu ya. Satu lagi bagaimana caranya minimal Pak Polisi masuk ke dalam. Minimal Pak Polisi masuk ke dalam. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara. Bang, dapat kiriman ayam mati. Ya, Ayam mati itu ada tulisan juga. Itu kapan dan apa isinya? jadi sekitar jam 8 sekian itu di rumah saya ada orang datang, 2 orang naik motor Matic bebek warna merah. Tiba-tiba dia langsung melempar paket itu di depan pagar saya, di dalam pagar saya. Terus kemudian istri saya pulang, dicek ini kok ada paket tapi tidak ada alamat pengirimnya. Terus saya pulang lah, istri saya telepon pulang cepetan, ada yang aneh nih. Saya buka, begitu saya buka isinya ayam di dalam apa box dari dalam kotak itu. Terus saya buka, dalamnya ada surat. Apa isi suratnya? Isi suratnya seperti yang saya posting itu, ancaman jangan banyak bicara atau nasib kamu akan seperti ayam ini gitu. Terus gak ada foto saya, terus ditarik garis pakai spidol merah di leher saya gitu. Ini pertama kali Bang Doni alami atau sebelumnya pernah Bang? Pertama kali. Pertama kali? Ya. Baik, saya kan juga followernya Bang Doni juga ya. Ada beberapa yang memang kritis gitu dengan apa tentang penanganan bencana dan sebagainya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan itu? Begini Mas ya, ini harus saya tekankan sekali lagi. Saya itu mengkritik pemerintah itu tujuannya agar pemerintah agar lebih baik Mas. Dan saya juga nggak selalu mengkritik juga. Yang bagus juga saya sampaikan pujian juga kepada pemerintah. Jadi saya secara objektif mengkritisinya. Yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana alam. Itu satu yang harus digarisbawahi. Bahkan saya ke Aceh ngasih bantuan dana pribadi saya sendiri, tidak saya eksploitasi. Padahal kondisi Aceh begitu parah. Gitu. Saking saya untuk menjaga kondisivitas Republik ini. Tapi juga saya bingung juga kenapa saya diteror gitu loh. Saya menyampaikan kritik saya secara objektif. Saya tidak mengeksploitasi apapun, apalagi yang dari zaman waktu demo bulan Agustus lalu sampai bencana alam saat ini. Saya selalu sampaikan yang baik-baik, yang positif-positif, ya kan? Dan yang saya sampaikan, kritik yang saya sampaikan ini adalah keresahan orang banyak gitu loh. Misalnya saya mengkritik terkait BGN. Saya puji loh, ini program Pak Presiden saya setuju. Ini kan ekonomi kerakyatan. Kalau dijalankan dengan benar gitu. Tapi saya kritisi bagaimana mekanisme di bawahnya. Yang harusnya menjadi ekonomi kerakyatan, rupanya tidak gitu loh. Kan ini yang saya kritisi. Baik. Anak-anak dikasih menu yang tidak sesuai.
Belum lagi ada ulatnya, ada belatungnya. Itu yang saya kritisi selama ini kok. Jadi tidak ada sama sekali menjelek-jelekan pemerintah atau presiden saya ini saya hina, nggak ada sama sekali. Saya juga aneh juga kenapa saya diteror yang aneh-aneh seperti ini gitu. Apalagi dibilang pemecah belah bangsa ya Bang Don. Nah, saya juga bingung pemecah belah bangsanya di mana? No, lo lihat no, Menteri Pariwisata yang cantik bilang wisatawan lokal turun karena ada info cuaca buruk dan lebih pilih jalan-jalan ke Jawa katanya. Tolol, cantik-cantik tapi dongo. Sekolah jauh-jauh ke luar negeri, nyampe sini jadi menteri tapi jawabannya gitu. Anak bocah juga bisa jawab, bego. Widya, gua kasih tahu ya, ekonomi masyarakat lagi sulit. Terus tiket pesawatnya mahal, ya wajar wisatawan lokal turun. Pakai bilang wisatawan lokal turun karena cuaca buruk. Ya, tai ledik, ngomong lo, monyet. Sekelas menteri nyalahin cuaca. Lu kira Bali doang yang hujan, Jawa kagak hujan gitu. Otak lu pakai, jangan cuma modal cantik doang, tai. Karena aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata, bukan di Bali, bukan di Jogja, bukan di Lombok, bukan di Sulawesi, tidak pernah terdengar, tidak pernah terekspos, tidak pernah tereksplor, tidak pernah terangkat. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi pusat perhatian dunia, akan viral. Viralnya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai mancanegara. Karena apa? Ada hewan langka yang baru terekspos, ada di sini. Tempat itu? Ya. Oke. Masuk ke sebuah desa, desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska, lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral. Nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan masih muda, bisa dibilang ABG yang pertama kali akan muncul dan juga akan menjadi, dan sosok ini juga akan menjadi viral nanti, sosok perempuan ini di 2026. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia di 2026. Kalau nggak meleset di 2026. Wah, kabar baik. Ada kreator yang diteror secara langsung gara-gara sering bersuara di sosial media, lo bayangin. Lady J Doni, Mbak Shirley, menariknya, gue percaya kalau mereka emang beneran diteror. Pertanyaannya, siapa yang neror mereka? Kalau kita buat kesimpulan negara nih yang neror mereka, berarti kita semua udah jadi korban konflik buatan, guys. Yang perlu kita pahami bareng, sebobrok-bobroknya negara, mereka nggak bodoh. Kalau negara melakukan teror ke konten kreator yang punya followers banyak, itu namanya bun-bun diri sendiri. Terus siapa pelakunya, Bang? Nah, sekarang kita coba analisa. Pertama, Pak Prabowo itu adalah presiden paling berbahaya buat para mafia, penjahat, sama koruptor di Indonesia. Kalau kita backtrack, udah berapa banyak kasus kejahatan yang dia ungkap dalam waktu setahun ini. Nah, yang lagi disentuh sekarang adalah mafia tambang ilegal. Nah, tambang ilegal ini adalah salah satu faktor yang memperparah bencana alam di Sumatera. Jadi sebenarnya orang Indonesia, baik itu negara ataupun oposisi sekalipun, itu punya musuh bersama, yaitu mafia tambang ilegal. Nah, mafia ini tuh kayak belut, susah ditangkepnya. Yang mereka lakukan sekarang adalah divide et impera atau membuat konflik palsu. Gimana caranya? Ya teror aja itu oposisi kayak sekarang. Oposisi diteror, publik langsung bilang negara nih pelakunya, pembungkaman ini gitu kan. Akhirnya antara negara sama oposisi ini saling curiga dan berkonflik. Nah, konflik horizontal ini bakal mengalihkan dalang sesungguhnya biar hilang dari radar publik. Siapa itu? Ya penjahat mafia tambang ilegal itu, bos. Mereka inilah musuh kita bersama yang sebenarnya. Kecuali emang ada konten kreator atau influencer yang dibayar sama para mafia tambang ini. Gue nggak nuduh, tapi itu bisa terjadi. Ini loh, Mas pernah ingat kejadian waktu Tempo dikirim kepala babi? Ingat. Kepala babi loh, tidak salah. Dilaporkan polisi, sampai sekarang sudah ketemu. Dengan, jadi
Takutnya kalau saya melapor polisi nambah beban lagi, sedangkan kasus sebelumnya belum terselesaikan gitu loh Mas maksudnya. Dan saya berharap sekali Pak Presiden ini, Pak Prabowo ini harus mengetahui kondisi rakyatnya saat ini yang diintimidasi ya. Dan saya tahu betul Pak Prabowo tidak terlibat dalam hal ini karena beliau sudah mengatakan silakan kritik. Jadi yang saya takutkan adalah jangan sampai cara-cara seperti ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra presiden kita atau pemerintahan kita. Itu yang saya takutkan. Apakah ini membuat kapok Bang Doni, Kak Shirley dan influencer lain untuk akhirnya jadi menahan dulu untuk bersuara, Bang Doni? Kalau saya enggak Mas ya. Cara-cara seperti ini bukan membuat anak-anak muda sekarang menjadi takut. Ini lebih malah menurut saya lebih membakar semangat mereka lagi untuk lebih bersuara gitu loh Mas. Walaupun kalau terjadi apa-apa sama saya, kalau misalnya saya mati, saya hilang, kita udah tahu siapa pelakunya, gitu aja Mas. Berani mengambil resiko itu? Kenapa enggak Mas? Selama kita suarakan kebenaran, apa yang kita takutkan gitu loh. Hari ini gue lagi di Polda Metro Jaya memberikan dukungan solidaritas kepada DJ Doni yang semalam rumahnya dilempar bom molotov. Nah, yang kemarin nyinyirin aktivis yang diteror, lapor polisi, jangan lapor medsos. Tenang, hari ini kita udah lapor polisi. Semua buktinya udah kita kumpulkan, bahkan lengkap sampai rekaman CCTV. Yang kemarin ngelempar ayam, yang malam tadi ngelempar bom molotov udah dikumpulkan, udah lengkap semuanya. Nah, jadi kepolisian enak tuh ngedanya, menyelidikinya enak karena udah lengkap semua. Dan gue yakin kepolisian Indonesia kan sekarang canggih banget. Pasti ini selesai ketemu lah siapa pelakunya, ya kan? Jadi kita kerjasama lah Pak polisi menyelidiki dengan bukti yang udah kita berikan, kita bantu sebarkan di sosial media. Kita kerjasama untuk menciptakan ruang yang aman untuk bersuara kayak gini. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan atau membicarakan hal yang lebih penting. Nah gitu. Apa? Sufiatan? Enggak, itu nggak penting, Jangan dibahas, jangan. Anggota DPR Victor sebut hutan bukan penyumbang oksigen terbesar dunia. Laut luaslah yang bikin oksigen melimpah. Capek banget gua sama pejabat tolol. Laut dan hutan itu bukan pesaing. Laut sama hutan itu satu ekosistem yang saling bergantung. Emang bener, laut tuh penyumbang oksigen terbesar di dunia. Cuman kalau kagak ada hutan ya laut jadi sekarat. Botak doang tolol. Bisa-bisanya orang bego begini jadi pejabat. Pantesan Indonesia kagak maju-maju pejabatnya begini. Makanya banyakin makan sayur sama daging. Jadi ada gizinya. Jangan makan tai orang ada gizinya. Gregetan banget gua. Medet banget lo. Malam ini 29 Desember kurang lebih pukul 20:08 WIB. Belum selesai satu, muncul satu lagi. Belum selesai satu, muncul satu lagi. Kenapa sih bibit-bibit siklon ini betah banget berkembang di wilayah perairan Indonesia? Dan sekarang, teman-teman, satu bibit siklon baru yaitu bibit siklon 90S telah berkembang di perairan Lampung. Dan BMKG juga sudah mengkonfirmasinya melalui laman resmi mereka di Instagram dan di saluran WA bahwasanya bibit siklon 90S ini berpotensi menimbulkan dampak secara tidak langsung, yaitu hujan sedang hingga lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan ombak tinggi juga akan berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa dan tentu saja di Selat Sunda ya. Buat teman-teman semuanya, ini benar-benar sudah di luar nalar kita semuanya ya. Kenapa bibit-bibit siklon tropis ini berkembang terus di perairan Indonesia. Dan mungkin beberapa hari ke depannya ada bibit-bibit siklon baru yang akan muncul di perairan Indonesia. Ini menjadi warning banget buat kita teman-teman, bahwasanya kita sudah dihadapkan dengan dampak global warming atau pemanasan global yang benar-benar nyata teman-teman. Karena bibit-bibit siklon ini
hanya bisa terjadi di suhu permukaan laut yang tinggi. Dan sekarang suhu permukaan laut rata-rata di Indonesia itu sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius. Sementara bibit-bibit siklon tropis bisa terjadi hanya di suhu laut sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius, teman-teman. Jadi tetap waspada semuanya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga semua perakiraan ini semuanya meleset ya, teman-teman. Terima kasih. Aman ya. Kita mulai 2026 dengan bikin masalah, tapi bukan ke politik. Kira-kira di malam tahun baru ini, yang vegan itu bakar apaan ya? Gua tahu. Bakar emosi orang-orang non-vegan. Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation dari anggaran. Mas Adam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Shirley kan mampu. Mas Adam bilang mampu. Iya mampu. Shirley bilang mau berapa lama di deploy-nya? Ada percepatan. Oke. Maaf. Ya, ada percepatan ya Bang. Ada percepatan. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Nah, itu yang kemudian ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kita mampu dan kita sanggup terkait pertama anggaran. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik, bagaimana kemudian pangan, bagaimana kemudian distribusi dari Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI, kemudian dari Polri, itu jumlah yang kemudian alutsista yang diberikan itu masif sekali. Sebentar, silakan Mbak Shirley. Sebentar, nanti saya berikan. Silakan Mbak Shirley. Nanti saya berikan Mbak. Abis itu saya lagi ya. Ya. Kalau tadi Anda katakan, saya harus fair juga ya. Ya. Anda menilai ada rasa ketidakmampuan. Anda bisa sebutkan di mana rasa ketidakmampuan itu? Fakta apa yang Anda bisa sebutkan? Kalau ditanya fakta, saya hanya bisa menjawab kondisi lapangan. Karena pertama sebagai rakyat, yang kedua adalah sebagai relawan yang hadir di lokasi. Sekiranya bisa tersambung dengan Mbak Ciki, maka bisa dilaporkan. Maka tentu yang kita harapkan dari laporan barusan adalah kecepatan realisasi di lapangan. Itu saja, Pak Bang. Dan Anda menilai itu masih jauh dari harapan? Setidaknya sampai hari ini masih jauh dari harapan. Oke, saya. Ini pengalaman, Mas Aiman. Memang skalanya. Kayaknya harus di sini nih. Enggak, bukan ini. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Ini buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua,
Lo itu pengecut, cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Mulai dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut kaceh, pokoknya yang semua related pada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah, sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya suzonnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya negara lagi sibuk kan ngurusin bencana. Itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Setelah teror melalui telepon, mensadap atau menghack HP-nya ibunya teman saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif. Selamat malam teman-teman, gue mau mengabarkan dalam waktu 24 jam terakhir gue kena teror, keluarga gue itu doxing dan SIM cardnya itu dibajak. Untuk yang cerdas, kalian udah nonton video Piteng dan Firdian yang ini belum? Teman-teman, gue mau mengabarkan dalam waktu 24 jam terakhir gue kena teror. Semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Akhir-akhir ini gue lihat 1-2 konten lewat di timeline gue. Kontennya Piteng dan kontennya Firdian. Narasinya mirip, bahkan terlalu mirip. Dan jujur, ini bikin gue bertanya-tanya. Ini dia beneran diserang atau pola yang sama dan diceritakan berulang-ulang biar dapat empati? Mari kita bahas. Gini ya, gue nggak mau nuduh siapa-siapa ya, tapi sebagai publik, gue dan kita mungkin ya punya hak buat membaca pola. Pertama, narasi yang dibangun itu selalu diawali dengan hal yang sama. Kami diserang, dipermalukan, keluarga kami ikut kena. Ini 2 orang loh, kok bisa sama? Ya kan? Oke, itu berat, itu emosional. Dan di titik ini, gue sebagai publik otomatis simpati. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya lanjut ke tahap kedua. Musuhnya nggak pernah jelas, tapi diarahkan kalimatnya kira-kira dia ngomong gini. Udahlah, jangan nyerang. Nanti orang-orang suzon ke pemerintah. Pemerintah yang ngolah, pemerintah yang nyerang kita. Perhatiin baik-baik ya. Mereka nggak bilang pemerintah menyerang. Tapi otak publik nih diarahkan ke sana. Ini namanya teknik komunikasi kasih. Nuduh tanpa menuduh. Ketiga, ini yang paling bikin gue heran. Tiba-tiba narasinya berubah jadi, ayolah kita bersatu, kasihan TNI, Polri, BNPB, terus relawan-relawan yang udah bekerja. Dan menurut gue agak lucu gitu. Padahal selama ini terjun dulu ke lapangan, nyari masalah, nyari salah, minim apresiasi ke TNI, Polri, dan aparat yang kerja di lapangan. Oke, bersatu itu bagus, tapi pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kalau memang lihatnya persatuan, kenapa dari dulu narasi lu konfrontatif? Dan disinilah kecurigaan publik itu wajar muncul. Bukan karena benci, tapi karena inkonsistensi lu terhadap apa yang lu bicarain hari ini. Dan narasi yang sedang lu bangun. Kalau narasi lu jujur, narasi jujur itu biasanya nggak rapi banget, nggak seragam, dan tiap orang ceritanya beda. Tapi ini dari awal sampai akhir, sama. Kalau ceritanya terlalu mirip, terlalu runut, dan terlalu takut ke satu isu yang sama, publik wajar bertanya dong. Gua misalnya, ini beneran serangan personal atau strategi komunikasi? Gue nggak bilang salah, nggak bilang. Gue juga nggak bilang ini rekayasa. Gue juga nggak minim empati kok, enggak. Gue cuma bilang satu hal, publik juga nggak bodoh-bodoh banget lah. Dan kita sebagai publik jangan bodoh-bodoh banget. Dan dalam ruang publik, membaca pola itu bukan fitnah. Itu kewaspadaan yang harus diantisipasi. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. No, lu lihat no, Feral Bramasta sindir balik netizen katanya jangan suka nyinyir, tapi berprestasilah katanya. Peler. Maksud gua, Feral, kagak usah lu nyinyir-nyinyirin rakyat, ya. Bilang berprestasilah. Kalau kagak siap dikritik, kagak siap dikatain, jangan jadi pejabat publik, ya. Lagi lu juga ngapain pakai rompi anti peluru, PA? Pakai bilang jangan suka nyinyir tapi berprestasi. Yo, tai monyet, ngomong lo ame jamban.
Kagak usah banyak bacot lo, kerja aja yang benar, kagak usah pencitraan. Kalau kagak mau dicinyirin, tolol. Buat para buruh yang kemarin demo kenaikan upah, apa kalian tahu? Yang namanya buruh itu tidak hanya buruh pabrik, kuli bangunan, tukang gali pasir, tukang membelah batu, itu sama buruh juga. Saya sebagai kuli bangunan tidak keberatan kalian demo kalau upah buruh pabrik naik, harga bahan pokok seluruh Indonesia semua ikut naik. Yang terdampak besar jelas kuli-kuli kecil seperti kami. Kalau kalian demo hanya untuk menaikkan upah buruh pabrik doang, kami sebagai kuli tidak mendukung. Tetapi kalau kalian demo untuk menurunkan harga bahan pokok seluruh Indonesia, kami sebagai kuli sangat mendukung 1000%. Terima. Inilah yang terjadi kalau dalam pembunuhan Munir nggak ketahuan dan nggak disidang, dalam penyerangan Novel Baswedan nggak dicari tahu, nggak ditangkap dan nggak disidang. Selama dalang-dalang orang yang nyiram air keras ke mukanya Novel Baswedan, ngeracunin Munir di udara, ini nggak ditangkap, masih akan terus terjadi. Gimana coba orang lagi jalan pulang sholat subuh disiram mukanya pakai air keras? Pertama, astagfirullah, itu orang bangun pagi-pagi bukannya sholat malah nyerang orang tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Bangun pagi, apa begadang dia kali ya? Sia-sia banget bangun pagi-pagi buat kayak gitu-gitu doang. Terus yang kedua, kok bisa gitu? Kok bisa? Ditangkap si orang ya, dan dianggap lone wolf gitu ya, dianggap apa namanya, emosi sesaat, kesel sama Novel Baswedan gitu. Tapi kita mah logika aja. Ngapain level-level bawah tuh kesel sama Novel Baswedan tuh kenapa coba? Orang yang Novel Baswedan usut adalah yang di atas kok. Kenapa dia yang marah? Urusannya sama dia apa? Nah tapi kalau misalnya orang kayak Novel Baswedan yang profilnya kayak gitu, disiram air keras, dan dalangnya atau otaknya tuh nggak ketahuan dan nggak ketangkap, harapan orang lain apa coba? Itu yang paling suram tuh menurut gue. Nah terus gue nggak tahu nih pemerintah nih posisinya seperti apa. Nggak kedengaran pendapatnya, nggak kedengaran opininya. Bahwa ini tuh serangan untuk demokrasi. Masa orang ngomong dikirim mayat, ayam, aneh bener. Kacau. Tolol itu adalah ketika belum lapor, belum tahu pelakunya siapa, tapi udah teriak-teriak pemerintah. Kenapa? Kalian nutupin kinerja pemerintah saat ini karena udah gencar. Kenapa? NGO-nya lagi ini ya, lagi kehilangan pekerjaan gitu maksudnya. Iya, kurang perhatian. Kalau mau orang diteror itu ngelapor dulu, baru. Lagian yang kau bilang pemerintah tuh siapa? TNI, Polri, DPR, MPR, Kementerian siapa? Monyet, tot, tuh. Gibran ditanya mengenai janji 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah diucapkan, jawabannya gong banget ini. Gong. Pres, sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed, masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Tentang Albert Einstein kan bicara waktu adalah ilusi ya. Sedangkan Al-Quran juga bicara hidup adalah permainan dan senda gurau. Oke, jadi pertanyaan aku satu, apakah kita tidak usah serius banget dalam hidup? Lalu yang kedua, apakah benar kita tuh nggak benar-benar tahu mana waktu yang saat ini yang sebenarnya? Apakah ini hari ini atau besok atau yang minggu depan? Sebenarnya kan waktu itu kan yang menyepakati kesepakatan bersama ya. Jam 1, jam 2 gitu ya kan. Kalau matahari kan sama bulan mengitar aja sesuai porosnya gitu. Apakah sebenarnya kita itu tidak mengetahui
kita hidup di realita yang mana, kecuali yang tadi, di sini, saat ini, sekarang. Nah, apa pandangan Kang Abu mengenai dari Albert Einstein dan Al-Quran itu? Ya, oke, gini. Saya mungkin melihat dalam konteks relativitas waktu itu sesederhana gini. Mbak kalau ngobrol sama orang yang menyenangkan, Ya. 1 jam itu kayak 5 menit. Iya, Benar? benar. Tapi kalau ngobrol sama orang yang nyebelin, 5 menit kayak 1 jam. Betul nggak? Sip ya. Jadi it's very relatif gitu. Analoginya simple, benar. Simpelnya kurang lebih begitu Ya, gitu. ya. Nah, cuman kalau kita kaitkan sama dunia ini adalah permainan. Nah, pertanyaannya adalah kita ini hidup di dunia atau hidup di bumi? Perbedaannya? Ya kan kita harus ngerti dulu nih. Iya, dunia kan ada universe ya. Dunia ada universe, kalau Ya. bumi Iya, Earth aja. Earth aja. Jadi kita hidup di mana? Di bumi ini kita Kang. Ayo, pusing nggak? Kang kumaha sih Kang? Ya supaya nanti kita ngerti bahwa kenapa Quran menyebutkan dunia ini permainan. Oke. Yang permainan tuh dunia loh. Oh, Bukan hidup. iya, iya. Apa nih jawabannya nih? Ya, contoh nih ya, kita kasih analogi dulu. Kalau kita berbicara dalam konteks dunia, itu pasti versusnya tuh akhirat. Iya. Ya. Pertanyaannya, kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Itu dulu. Oke. Hidup di bumi ya. Ya. Tapi kalau berdoa, kenapa Robana, Atina, di dunia, kenapa tidak fil ard coba? Kenapa nggak fil? Kenapa tidak di bumi gitu? Kenapa dia ngomongnya dunia? Betul nggak? Iya. Kenapa tuh? Nah, berarti kan banyak banget nih faktor yang penting untuk kita sadari tentang konteks kita tuh hidup ada di mana gitu. Luas banget ini cangkemnya. Wow. Ini kita bisa 3 jam ngomongin ini. Iya, sumpah keren banget. Keren banget. Oke, pelan-pelan ya. Iya. Oke, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya gini, Mbak. Saya minum air. Oke. Yang membuat saya tidak haus itu apanya? Airnya. Oke. Air itu nama atau zatnya? Energi. Zat. Zatnya kan? Ini kita sebut namanya air. Ya. Maka air itu adalah penamaan terhadap zat. Oke. Yang saya minum airnya bukan? Zatnya. Zatnya. Oke. Karena air itu nama kepada zatnya. Zatnya. Oke ya? Oke. Oke. Berarti ada penamaan, Oke. ada realitas. Alright. Alright. Sip ya? Yes, yes, yes. Artinya, kalau ada penamaan ada realitas, udah ada penamaan ada realitas, habis itu penamaannya dikasih merek lagi. Ada merek A, merek B, merek C, tiga-tiganya air mineral dalam kemasan. Jadi sebenarnya Aqua, Amidis, Remineral misalnya. pemuktian berarti ya semuanya. That's it. Nah sekarang saya tanya, Layernya banyak. Mbak mau minum dimanapun, karena udah terkonsensus tentang air itu kita nyebutnya Aqua, Iya. rata-rata Aqua 2. Yang mau datangnya Cleo, kayak udah nggak, ya udah yang penting Aqua aja, bener nggak? Bener, bener, bener. Kang. Padahal mau Aqua, mau Cleo, mau apa, itu hanyalah nama. Kang dalam banget sih Kang pikiran. Belum, ini belum mulai. Layer 1 aja. Lah kan tadi nanya. Iya. Siap. Ya. Oke dulu sampai sini. Dapat ya? Dapat. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau haus, Iya. nyari merek, nyari air. Iya, air. Nyari zatnya, nggak nyari air juga. Iya bener sih. Air tuh nama gitu. Iya bener. Betul ya? Bener. Berarti pertanyaannya adalah, ada satu realitas. Kita bisa pandang dengan bermacam-macam dunia gitu. Perspektif yang berbeda. Karena dunia itu perspektif. Wow. Sudut pandang Mbak, sudut pandang saya terhadap sesuatu nggak pernah sama. Maka dunia kita beda. Kita hidup dalam bumi, yes. Yes. Maka dunia disebut permainan karena kenapa? Nggak ajeg gitu. Yes. Perspektif tuh nggak ada yang fix bener atau salah, nggak ada. Iya. Maka jangan terlalu serius di dunia gitu loh. Oke, great answer banget ya guys. Karena kalau saya serius di dunia saya nggak bisa belajar dari dunianya Mbak gitu. Iya benar. Pun sebaliknya. Contoh. No label nih jatuhnya ya. Realitas. Oke, good. Realitas gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ada anak lahir di 2 keluarga yang beda. Oke? Begitu dua-duanya lahir, dia lahir quote and quote suci kan? Iya. Bener nggak? Si kesucian terlahir di keluarga A, si kesucian terlahir di keluarga B.
Kesucian kita sebut pakai nama fitrah aja. Ya. Jadi si fitrah lahir di A, si fitrah lahir di B. Kira-kira dua fitrah ini ketika lahir di A sama si B punya dunia yang beda nggak? Beda. Pasti. Pola asuh nama. Yes. Karena dia lahir ke dunia. Iya suci kadang. Yes. Makanya setiap fitrah yang terbungkus oleh dunia, dia akan melihat semuanya tergantung dari bagaimana dia terinstal gitu. Si anak satu dikasih kacamata hijau, si anak yang kedua dikasih kacamata merah. Dua-duanya disuruh ngelihat kertas putih. Jawabannya beda nggak? Kenapa? Dia punya kacamata. Nah, kacamata itu dunia. Maka that's only game. Yang kalau kamu tidak pernah melepas keyakinan lama kamu, tidak pernah melepas pengetahuan lama, tidak pernah melepas program paradigma lama, maka kita nggak akan pernah melihat realitas apa adanya gitu. Wow. Maka jadikanlah dunia itu permainan dan senda gurau gitu. Artinya kalau kita baper terhadap dunia yang kita nggak mau tumbuh, ya berarti kitanya nggak mau tumbuh gitu. Makanya kita diciptakan berbeda-beda. Supaya saya bisa belajar warnanya Mbak bisa belajar warnanya saya, kita sama-sama berwarna gitu. Oh, jadi no judgment. Hidup kayaknya indah banget ya Kang kalau kayak gitu ya Kang. Indah banget. Masya Gitu Allah. intinya. Itu ya. Bernama koalisi perubahan itu ya salah total. Kenapa Mas? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini. Ini sebelum Mbak Vera stop nih. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Ya dengekeun sekali deui, Said Iqbal diduga hanya memanfaatkan buruh untuk kepentingan pribadi. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai. Kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Gaji Sia dipotong setiap bulan, suara Sia dipentas setiap pemilu. Tapi ketika Saria benang masalah, Said Iqbal hanya berbicara untung jeung rugi. Mana aya belana? Ketika rek ngabela buruh-buruh anu di PHK oge geningan. Ngomongna tah, pilih heula partaina, karek dibelaan. Jelema model naon kos kitu. Ayeuna ketika aya nu bersuara tentang Said Iqbal, kalian bela mati-matian. Hayulah sadar. Ulah dimanfaatkeun ya, ulah hayang dimanfaatkeun untuk kepentingan pribadi jeung kepentingan politik. Setuju nggak? Kita bongkar-bongkar sedikit Said Iqbal ini siapa sebetulnya? Dulu itu pada tahun 2020 dia sempat rame karena meme itu bermunculan. Salah satunya rumah baru Said Iqbal. Kita semua bangga punya presiden buruh yang tegas dan berani menentang kebijakan negara. Tapi patut dipertanyakan saat ini presiden kita sedang membangun rumah dengan ukuran besar di Jalan Rambutan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Jaktim. Kita sebagai anggota KSPI atau VSPMI patut mempertanyakan uang dari mana yang dibangun rumah dengan nilai miliaran, sementara buruh yang wajib bayar iuran hidup masih ngontrak. Ataukah uang pilkada Bekasi untuk Bang Obon, Tabroni yang dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi? Itu meme. Dan banyak lagi meme-nya. Dan ini ditanyakan oleh media kepada Said Iqbal langsung. Dan apakah jawaban Said Iqbal? Nanti kita baca saudara. Ya ini penting sekali. Biar kita bisa menarik benang secara tegas siapa yang sebetulnya memperjuangkan hak buruh dan siapa yang sebetulnya memanfaatkan buruh. Oke, harus kita bedakan. Ada buruh, ada bos buruh. Lihat aja, nih buruh ini kerja di mana sih? Nih bos buruh ini hanya mengendalikan buruh di momen-momen tertentu. Ngajak demo dan lain sebagainya.
Dan anggotanya tidak pernah mempertanyakan, misal akomodasi dari demo itu dari mana? Kita baca nih, ini 2020 ya. Dan nanti kita akan baca Said Iqbal ini berkomentar apa ketika meme bertebaran yang menyudutkan dirinya. Memakai uang iuran buruh untuk membeli kendaraan misal. Memakai uang iuran buruh untuk membangun rumah misal. Itu tuduhannya. Coba kita baca. Rumah miliaran Said Iqbal hasil ngomporin para buruh. Buruh jangan mau lagi dibohongi. Nih, dari Facebook nih. Berkali-kali saya harus sampaikan kepada teman-teman buruh. Rubah orientasi kalian sekarang juga. Tinggalkan orientasi kejar upah tinggi. Segera beralih orientasi pada produktivitas tinggi. Selama buruh cuma berkutat pada pengupahan, maka seumur hidup kalian akan terjerembab dalam kemiskinan. Akibat yang akan kalian dapatkan malah akan terjadi capital playing ke negara-negara seperti Vietnam atau Thailand. Jadikan gerakan buruh sebagai ajang perjuangan untuk mencapai kemakmuran lewat produktivitas kaum buruh itu sendiri. Sehingga bisa bersaing dengan buruh Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina. Jangan mau jadi alat politik, sebab kalian tidak akan pernah jadi apapun kecuali sekedar objek dari para pengurus. Dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang, yang kaya adalah para pengurus organisasi buruh yang memanfaatkan buruh untuk tujuan politik dalam mencapai posisi atau kekuasaan. Apa kalian bangga harus tinggalkan pabrik hanya untuk 200.000 dan nasi bungkus untuk sehari unjuk rasa? Terus siapa yang diuntungkan? Apakah kalian tidak pernah berpikir dari mana dana untuk membiayai demonstrasi kalian? Apakah dari kocek pribadi pengurus atau dari kartel politik yang membiayai para pengurus organisasi buruh demi tujuan kekuasaan? Lantas bagaimana kalau perusahaan tempat kalian kerja selama ini bosan dengan aksi kalian dan memutuskan untuk memindahkan pabrik ke negara-negara yang lebih menjanjikan? Akankah para pengurus organisasi kalian mampu menyiapkan lapangan pekerjaan baru untuk kalian ketika pabrik di mana selama ini kalian menerima upah ditutup? Ingat, 2 kali partai buruh berdiri dan tidak pernah menang pemilu. Bahkan tidak mendapatkan 1 kursi pun di DPR. Itu tanda langit bahwa gerakan buruh seharusnya adalah alat untuk memperjuangkan meningkatkan taraf hidup buruh dan keluarga secara berkesinambungan. Bukan sebagai perjuangan politik, apalagi cuma sebagai underbow partai politik. Mari sederhanakan perjuangan buruh pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, dalam kurung lembur minimal 2 jam. 2, hak untuk mendapatkan aparto, dalam kurung rumah tinggal dari perusahaan. 3, transportasi gratis bagi yang tidak dapat aparto. Gak usah muluk-muluk. 3 hal ini saja yang harus teman-teman buruh perjuangkan. Maka kesejahteraan hidup kalian. Karena hal lain sudah di backup KIS dan KIP. Nasihat bijak untuk kaum buruh. Apabila kalian diajak unjuk rasa, tengoklah rumah ketua umum organisasi kalian. Kalau dia hidup dalam rumah mewah sementara kalian mau bayar kontrakan bulanan sejak kempas-kempis, berhentilah kalian mengikutinya, sebab dia cuma memperalat kalian untuk memakmurkan dirinya atau untuk kemakmuran dirinya. Nih gambarnya. Oke, itu dulu beredar tahun 2020, masih baru. Ini baru 2025. Dan ya, tuduhan-tuduhan itu apa jawaban Said Iqbal? Ini mari kita berpikir sama-sama, apalagi kaum buruh ya. Benarkah rumah mewah presiden buruh hasil iuran buruh? Ini jawabannya. Kita coba baca. Tersebar luas di media sosial beberapa meme yang mencantumkan nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Meme tersebut berkaitan dengan pembangunan rumah besar yang diduga milik Said, seperti yang tercantum dalam meme. Dalam meme yang diunggah oleh akun dengan nama @yonayuni, dituliskan mengenai dari mana asalan uang yang membangun rumah besar itu. Kita semua bangga punya presiden buruh yang tegas dan berani menentang kebijakan negara. Tapi patut dipertanyakan saat ini presiden kita sedang membangun rumah dengan ukuran besar di Jalan Rambutan, Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. Kita sebagai anggota KSPI
SPMI patut mempertanyakan uang dari mana untuk membangun rumah dengan nilai miliaran rupiah sementara buruh wajib bayar iuran. Benar berarti ya, buruh wajib bayar iuran. Di Mensre ada Intel, beberapa. Gue tahu karena di show gue tuh orang nggak boleh ngeluarin handphone karena takut ngerekam. Karena joke kalau kerekam terus diposting out of context, jadi masalah lah. Jadi orang tuh nggak boleh. Nah di show Mensre kan emang tentang politik kan. Usher gue yang memantau penonton tuh tersebar di mana-mana. Di awal jadi tahu nggak boleh ngerekam, nggak boleh moto ketika acara mulai. Ada bapak-bapak kata Usher gue ngerekam video. Disamperin sama Asher kan, Pak izin udah dikasih tahu nggak boleh ngerekam video, tolong dia hapus ya. Oke. Terus tau nggak kalau misalnya lu lagi nonton video terus lu hapus, lu langsung balik ke foto album. Ketika dia hapus, balik ke foto album, isinya foto polisi. Nggak mungkin fetis kan? Ternyata emang polisi dia. Bali bukannya dari dulu wishlist liburan para turis ya? Kok menjelang liburan Bali malah sepi? Masalahnya ini nih, turis lokal itu sering banget dianggap biasa aja. Bule diperlakukan kayak raja. Padahal tuh banyak banget loh bule yang datang bukan buat belanja, tapi buat bertahan hidup. Belum lagi soal infrastruktur. Macet, sampah, banjir, parkir susah, transportasi umum minim. Alamnya tuh indah, tapi nggak bisa dibangun serius. Bandingin sama Thailand, Vietnam, atau Taiwan, yang alamnya tuh dijaga, kotanya tuh dibenahi, bahkan tuh wisatawannya tuh diberlakukan secara sama rata, setara gitu loh. Kita analogikan wisata sama bisnis. Hal yang bisa kita petik dari fenomena ini adalah orang itu bisa aja datang sekali karena nama tuh terkenal atau besar, tapi tuh mereka balik lagi karena pengalaman. Kalau pelanggan merasa mereka disepelein, ya mereka cuma pergilah. Makanya kalau bisnis kamu tuh sepi, padahal pasarnya tuh lagi rame, mungkin tuh masalahnya bukan di harga atau di produknya, tapi di cara kamu memperlakukan pelanggan dan cara kamu bikin orang ngerasa dihargai. Orang mana? Orang Cirebon, Pak. Orang Cirebon. Orang Cirebon. Dulunya pengalaman kerja di mana? Di Cikarang, Pak. Cikarang. Kerja di pabrik apa? Di pabrik Hyundai, di pabrik Mitsubishi. Oh, udah pengalaman kerja Hyundai. Iya, Pak. Kan di sana gede gajinya loh. Di sana udah kontrak, Pak. Oh, dulu kontrak. Iya. Kamu waktu kontrak dapat berapa dulu? Dulu di sana 56. Iya, sekarang 5,9. Sini. Enggak. Di sana 5. Bekasi sekarang 5,9. Iya, lebih. Di sini kan hanya 3,8an kalau nggak salah. Ya. Gitu. Gak apa-apa kamu lebih rendah. Di sini berapa? Sepertinya minimal kita kasih 5. Oh, di sini 5. Kalau UMK-nya kan hanya 3,8. Iya kan, UMK-nya 3,8. Tapi di sini 5. Minimal 5. Kontrak 6 bulan. Oh, kontrak 6 bulan. Jadi bukan karyawan tetap ya? Bukan. Karyawan kontrak. Nanti dievaluasi. Nanti evaluasi. Udah minimal 5. Makanya saya nanya, kok kamu mau pindah sini kan lebih murah? Daripada nggak ada kerjaan, kan gitu jawaban. Bener nggak? Daripada nggak ada kerja. Jadi sekarang tuh cari kerja susah nggak? Waktu demo buruh segala macam disampaikan, gubernur KDM ditantang lah, pendukung KDM ditantang lah, nyebutkan gubernur Jawa Barat senah pembohong, tidak pro rakyat, tidak pro buruh, dan lain sebagainya. Aduh, Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh. Makin baik lah mau menyoroti hal eta. 1 poin buat Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh. Di mana Bapak waktu karyawan atau para buruh di PHK? Kuduna Bapak teh datang, di mana Bapak posisi Bapak harita. Loba nu ngeluh karyawan dipecat, kontraknya tidak jelas dan lain sebagainya. Bukankah tiap bulan dikutip iuran? Ada yang 10.000 katanya, 15.000, 20.000, 30.000, disesuaikan dengan UMR dan UMK-nya di tiap kabupaten dan kabupaten kota. Aduh, malah lamun ningali data tahun 2016 ngeri. Sampai terkumpul 20 miliar iuran dari para buruh yang dikutip setiap bulan. Kemudian teh gunana teh keur biaya operasional, keur nguruskeun buruh segala macam tek-tek bangek, termasuk para buruh anu di PHK diperjuangkeun hak-hakna. Bapak Said ka mana waktu di PHK karyawan teh? Para buruh teh. Aduh, ari Bapak kamari koar-koar di acara demo buruh menuntut kenaikan gaji. Bapak teh datang teh keur naon kamari teh nya? Ya, mudah-mudahan tujuanna mulia sae pisan. Dan hati-hatilah pesan Ti Age Ti Siliwangi menyampaikan statement
Di depan publik jutaan mata memandang, jutaan telinga mendengar apa yang kita sampaikan. Asumsi publik aneka ragam ketika apa yang kita sampaikan kurang pas. Apalagi tungtungan kong ruksak, rakyat manapun, warga manapun tidak akan pernah terima terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Itu saja pesan moral dari Ageti Siliwangi Menya. Tetap silih asah, silih asuh, silih asih. Hatur nuhun sampurasun. Komen-komen yang setuju yang nggak setuju. Kurang tolol apa coba pemerintahan di Indonesia? Ini contohnya ini. Gimana bisa sekelas Menteri Pendidikan Tinggi malah menganjurkan mahasiswanya untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Lebih anehnya alasannya untuk membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran. Ini kan anomali, monyet. Yang punya janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan siapa? Yang dituntut untuk merealisasikan janji tersebut juga siapa? Monyet. Dan jujur aja, saya itu bingung sama pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu bisanya apa sih? Apa? Gitu loh. Ya bayangkan aja. Susah payah, capek-capek generasi muda Indonesia kuliah 4 tahun. Alah, at the end of the day, setelah lulus, yang diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, alah malah pemerintah menganjurkan mereka untuk bekerja ke luar negeri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Monyet. Dan lebih lucunya lagi, ketika ada jutaan warga Indonesia yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri sampai bisa menyumbang devisa ratusan triliun kepada negara, apalagi pemerintah, itu sama sekali tidak bertanggung jawab atas sumbangan devisa dari orang-orang Indonesia yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Transparansi tidak ada, menyebutkan atau menjelaskan sumbangan devisa ini dipakai untuk apa juga tidak ada. Jangankan transparansi, pemerintah aja tidak punya program apresiatif yang tujuannya untuk mengapresiasi para penyumbang devisa ke negara. Nah ini yang saya tanyakan, pemerintah itu bisanya apa? Menyediakan lapangan pekerjaan nggak bisa, transparansi juga nggak bisa, membuat program apresiatif juga nggak bisa. Pemerintah itu bisanya apa? Hei go bewok, Said Iqbal, lintah darat kau, ya, lintah daratnya para buruh. Jangan kau jadikan buruh sebagai alat politik, ya. Jangan kau pecah belah rakyat Indonesia, rakyat masyarakat Jawa Barat. Jangan kau adu domba masyarakat Jawa Barat dengan para buruh. Tidak semua buruh, ya kan? Anda bisa provokasi untuk membenci Kang Deddy Mulyadi. Ya. Anda menantang pendukung KDM itu sama artinya Anda sudah menantang masyarakat Jawa Barat. Karena sebagian besar masyarakat Jawa Barat mendukung Kang Deddy Mulyadi, mencintai dan mengagumi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat. Ya. Jangan macam-macam Anda, ya. Jangan mencoba untuk memprovokasi, memecah belah dan mengadu domba masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Masyarakat Jawa Barat itu cinta kedamaian, pingin ketenangan, tentram, adem, ya kan? Silih asa, silih asih, silih asuh, lain silih gejretkan kosia, ya. Jangan jadi pecundang lah di Jawa Barat kau nih. Jangan merasa so hebat kau. Jangan merasa sejagoan kau. Masih makan nasi juga. Kau hidup dari apa? Dari keringat buruh kau. Ya. Dari iuran-iuran para buruh tuh. 20 miliar per tahun yang kau kumpulkan dari para buruh. Ya. Kagak tahu malu kau Iqbal. Jadi semalam gue habis kritik Wapres ya. Terus pagi ini gue diserang sama PSI ya. Di framing gue dukung mafia minyak. Monyet ya. Gue itu berdiri di atas kebenaran ya. Yang gue bela bukan cuma Kerry. Ada Nadiem, ada Tom Lembong, ada Bu Ira SDP, ada guru yang dipecat, ada tahanan politik Laras, Del Pedro. Partai lo PSI pada kemana ketika rakyat dikriminalisasi? Partai lo PSI pada kemana ketika hutan dirusak? Kontol lo semua. Ini ada 2 orang
Yang saya pikir dua orang ini adalah orang yang berkontribusi membuat pendidikan politik di Indonesia kita makin hancur. Ya, dia influencer dan dia punya viewers, dia punya followers. Tetapi itu tidak digunakan untuk membangun menurut saya. Ya, adabnya nggak ada. Nih, kita lihat, kita saksikan ya, ini videonya ya. Gondrong nggak jelas ini. Si Joko ngeluarin lagi statement masalah kok mirip kakek Sugiono? Oke, udah tonton ya. Si Gondrong nggak jelas itu dia ngomong mirip dengan Sugiono atau Sugiono kan ya. Nah, itu kakek Sugiono ya. Itu nggak bener gitu loh. Itu tuh apa ya, songong aku pikir itu, adabnya nggak jelas. Ini bisa kita sikat nanti. Kita liatin aja dulu. Orang kayak ini nanti saya yang akan nyikat nih orang kayak gini. Terus yang kedua, ini wanita, ya penuh kebencian, gimana ya? Benci yang dipendam, frekuensi nggak baik, membuat masyarakat vibrasinya negatif. Yang model kayak gini nih, satu lagi. Woi, Prabowo, Gibran. Woi, deh, nggak usah pakai Pak Presiden, waktu Presiden nggak ada pakai Pak lagi. Pantas kalian berdua itu dihormati. Bagaimana pertanggungjawaban kalian terhadap negeri ini ya? Oke, udah tonton ya. Ya, itu tuh mereka, ya. Itu apa kira-kira menurut teman-teman? Komen teman-teman, apa perlu kita bikin seperti apa? Atau kita diamkan aja, yang penting masyarakat tercerahkan bahwa itu sesuatu yang nggak benar. Jangan diikuti, atau bagaimana? Komen ya. Udah. Ya udah, itu kebohongan. Itu pembohongan masuk yang dalam ada nanti tadi pemaksulan. yang mana, Pak? Yang Iya. ada yang nanti tadi tanya mana buktinya ada, tapi Ini nanti. data. Ini aja. jelas data. Ini Mana? aja. Iya. Ini Banyak. aja. Apalagi Tadi saya banyak. Loh, kan ini udah diuji data dari semua. Anda mana? Ini kan udah diuji di KPU. Mana datanya mana? Berlapis-lapis. KPU bisa ada salah. Nah, KPU salah. Nyalain KPU lagi. KPU salah. Apalagi yang salah, Mas? Bawaslu. Nyalain KPU, nyalain MK. Bawaslu, MK. Terus apa lagi yang salah? PUD, KPU, Emang salah? Tidak ada. Tidak boleh. Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa? Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3, tapi lu nggak jadi apa-apa. Gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu, tapi dia presiden, bro. Daripada lu ijazahnya real, profesor S3, Tapi nggak berkontribusi lu buat nggak negara. berkontribusi. Ya, Gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Punya duit makan enak, ya. Jangan disimpan itu duit, ya. Belilah makanan, ya. Belilah pulut, ya. Belilah lupis. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut perbuatan tercela adalah bukan saat ini saja, tapi di masa lalu dalam hidupnya? Yes. Lantas benar. Artinya, bahkan Pak Prabowo harus cek. Yes. Ya. Bahkan sejak saat ini semua harus cek ke masa lalunya. Yes. Itu kedua. Yes. Ketiga, apakah ngeledek-ngeledek di medsos? Ngeledeknya sih rada kurang ajar. Tapi itu kan gaya Ray Rangkuti. Misalnya kayak Rocky bilang dungu gitu ya. Itu adalah perbuatan tercela nggak? Enggak. Saya mau bilang itu perbuatan tercela nggak? Itu ketiga. Menurut saya enggak. Oke. Saya pemain medsos, jadi saya kenal omongan orang-orang buzzer-buzzer yang kalau ngomong ngacak segala macam, ya elah yang dibikin Fufu Fafa mah kagak ada apa-apanya gitu ya. Saya mau bilang, tapi itu dengan asumsi kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran. Saya sendiri nggak percaya. Keempat, korupsi bro. Dituduh korupsi. Saya tanya, apa korupsinya? Sudah pernah diadukan ke KPK, betul, oleh dosen temannya Ray Rangkuti itu yang di UNJ, siapa? Ubaidillah. Ubed. Sama KPK dilihat, ya ini sih bukan korupsi nih. Nggak ikut-ikutan dia. Itu karena urutannya dia itu teman dari seseorang yang bapaknya dituduh korupsi, bla 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 bla.
saya cuma mau bilang ada 4 faktor yang menyebabkan dia harus mundur. Menurut saya nggak satu pun masuk di akal. Kalau pakai istilah pangeran, kosong. Nah sekarang kalau ini maju jadi nih, ya, saya duga sih mungkin DPR akan berpikir untuk ya udahlah kita bicarakan, mengingat tekanan publiknya kuat. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau DPR duduk sama-sama, susah nggak cari 25 orang? Syaratnya tuh harus diajukan oleh 25 orang anggota DPR. Itu akan langsung dijawab gampang itu sih, dapat 25 dari 2 fraksi kan ya. Tapi itu baru tahapan pertama untuk dibicarakan. Ya, kalau dibicarakan, pembicaraannya harus melibatkan 2/3 anggota DPR. Oke, yang menyatakan iya untuk diajukan ke proses 2/3 dari 2/3. Sekarang saya tanya ada sama Anda semua, fraksi-fraksi dari mana saja di luar fraksi PDIP yang akan mendukung untuk memakzulkan Gibran? Saya jamin ya mungkin ada orang-orang menyimpang gitu ya dari berbagai partai. Mayoritas partai sih yang sekarang ini mendukung Prabowo Gibran, mereka pendukung Prabowo Gibran loh ya. Panji Pragiwaksono bilang begini, zaman itu Soeharto, presiden, nunjuk anaknya jadi menteri bisa dibercandain. Masa zaman sekarang presiden jadiin anaknya wapres nggak bisa gue bercandain? Bener banget bang, kalau sekarang semua bisa dibercandain. Kalau dulu ya saya nggak tahu. Karena dulu nggak ada sosial media, nggak ada platform digital. Abang mungkin bercandainnya di kamar mandi, atau di desa terpencil, atau dalam hutan. Nggak ada yang denger. Coba dulu, kalau abang bercandainnya di TPRI misalnya, pasti bakal menarik nih kisahnya. Panji Pragiwaksono bilang begini, zaman itu Soeharto, presiden, nunjuk anaknya jadi menteri bisa dibercandain.